Halo semua, perkenalkan saya Jelita Astrid Gula dengan NPM 2308400102. Di video ini saya akan membahas tentang deteksi tepi atau edge detection di pengolahan citra digital tugas ke-6. Langsung saja kita pada penjelasan atau pembahasan dari deteksi tepi. Apa itu deteksi tepi atau edge detection? Deteksi tepi atau edge detection adalah salah satu teknik penting dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mengidentifikasi batas atau kontur objek dalam sebuah citra. Tujuan utama deteksi tepi adalah untuk mengekstrak informasi struktur dari objek dengan mengidentifikasi perubahan intensitas piksel yang signifikan. Seperti 1. Menemukan batas objek, maksudnya yaitu untuk mengetahui di mana satu objek berakhir dan objek lain dimulai dalam suatu gambar. Misalnya, membedakan wajah dari latar belakang. 2. Yaitu menyederhanakan representasi citra, maksudnya yaitu mengurangi data atau informasi yang tidak penting dengan hanya menampilkan struktur penting dari citra, yaitu tepinya. 3. Meningkatkan efisiensi proses lanjutan, maksudnya yaitu deteksi tepi mempercepat dan menyederhanakan proses-proses selanjutnya seperti segmentasi citra, ekstraksi fitur, dan pengenalan objek atau klasifikasi. 4. Yaitu mengidentifikasi bentuk dan struktur. Maksudnya yaitu berguna dalam menganalisis geometrik suatu objek seperti persegi, lingkaran, dan lain-lain. 5. Mendeteksi perubahan intensitas, yaitu untuk menandai tempat di mana terjadi perubahan warna atau kecerahan secara tajam yang biasanya merupakan ciri penting dari objek dalam gambar. Keenam, digunakan dalam aplikasi nyata. Selanjutnya, apa itu tepi atau edge? Tepi adalah area dalam citra di mana intensitas piksel berubah drastis. Perubahan ini bisa disebabkan oleh 1. Batas antara dua objek dengan warna atau kecerahan berbeda. 2. Pergantian tekstur. Dan 3. Perubahan bayangan atau pencahayaan. Selanjutnya, apa itu fungsi deteksi tepi? Fungsi deteksi tepi yaitu menyederhanakan representasi citra dan membantu proses segmentasi objek dan digunakan dalam analisis bentuk, pengenalan pola, dan pelacakan objek. Selanjutnya, metode yang umum digunakan untuk melakukan deteksi objek yaitu 1. Metode Roberts adalah teknik deteksi tepi berbasis turunan pertama atau gradien yang menggunakan kernel 2x2 untuk menghitung perbedaan intensitas secara diagonal antara piksel-piksel yang berdekatan. Metode ini termasuk salah satu metode deteksi tepi paling awal. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi perubahan intensitas yang tajam di arah diagonal. 2. Menyederhanakan citra dengan mengidentifikasi batas objek. Dan 3. Cocok untuk sistem yang memerlukan proses cepat dan ringan. Yang kedua adalah metode Sobel. Metode Sobel adalah teknik deteksi tepi berbasis turunan pertama yang menggunakan kernel 3x3 untuk menghitung gradien intensitas dalam arah horizontal atau Gx dan vertikal atau Gy. Sobel memberikan penekanan lebih pada piksel pusat sehingga hasilnya lebih stabil terhadap noise dibanding metode Roberts. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi tepi horizontal dan vertikal pada citra, mengurangi pengaruh noise dengan sedikit smoothing, dan digunakan untuk mendapat arah gradien dan struktur utama dalam gambar. Yang ketiga yaitu metode Prewitt, adalah pendekatan sederhana untuk menghitung perubahan intensitas pada arah horizontal dan vertikal. Metode Prewitt juga berbasis turunan pertama dan menggunakan kernel 3x3 seperti Sobel, tetapi dengan bobot yang lebih seragam. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi tepi horizontal dan vertikal dengan metode lebih sederhana dibanding Sobel. Cocok untuk aplikasi cepat di mana ketepatan tinggi tidak terlalu penting dan digunakan saat menghitung gradien secara kasar sudah cukup untuk analisis. Selanjutnya yang keempat yaitu metode Kenny. Metode Kenny adalah metode deteksi tepi multitahap yang sangat populer. Metode ini melakukan penghalusan atau smoothing menggunakan Gaussian filter, perhitungan gradien,
penipisan tepi atau non-maximum suppression, thresholding ganda untuk memisahkan tepi kuat dan lemah, dan edge tracking untuk menyambungkan tepi lemah ke tepi kuat. Fungsinya untuk mendeteksi tepi secara akurat dan bersih, meminimalkan noise sambil mempertahankan struktur tepi penting, dan digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan deteksi tepi seperti presisi tinggi, seperti deteksi wajah, pengenalan pola, dan medis. Yang kelima yaitu metode Laplacian adalah metode yang menggunakan turunan kedua dari intensitas citra untuk mendeteksi perubahan yang cepat atau gradien maksimum. Biasanya diterapkan setelah Gaussian smoothing untuk mengurangi noise, dikenal sebagai log atau Laplacian of Gaussian, yang fungsinya yaitu untuk mendeteksi semua arah perubahan intensitas atau horizontal, vertikal, dan diagonal dalam satu operasi. Yang kedua, menemukan titik perubahan ekstrem dalam intensitas atau zero crossing, dan yang digunakan untuk mengekstrak struktur detail dalam citra. Berikut adalah gambar rancangan antarmuka aplikasi yang akan saya buat. Di sebelah kiri terdapat area untuk menampilkan citra asli sebelum dilakukan proses deteksi tepi. Dan di sebelah kanan ditampilkan hasil citra setelah metode deteksi tepi diterapkan. Dan di bagian bawah terdapat beberapa tombol seperti tombol open yang berfungsi untuk membuka gambar atau file, dan tombol-tombol metode yang akan digunakan nantinya, dan tombol save untuk menyimpan hasil metode yang sudah kita proses nanti. Sebelum kita masuk pada kode program, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan gambar citra grayscale. Ini adalah gambar citra grayscale yang sudah saya buat. Langsung saja kita masuk pada aplikasi IdlePython. Di sini saya sudah menyiapkan kode program untuk menampilkan antarmuka yang sudah saya tampilkan tadi. Kita akan mencoba untuk menjalankan kode program ini. Ini adalah tampilan atau hasil dari kode program yang sudah saya buat. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka open. Open ini berfungsi untuk membuka gambar atau file yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan gambar citra grayscale yang sudah saya siapkan tadi. Ini adalah tampilan gambar citra asli sebelum diubah atau diproses ke metode-metode deteksi tepi. Kita akan memulai untuk mengimplementasikan citra asli ini ke metode deteksi tepi. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mencoba menggunakan atau mengimplementasikan dengan menggunakan metode Roberts. Kita akan mencoba untuk mengklik Roberts. Kita bisa melihat perbedaan dari kedua gambar ini di mana menampilkan tepi tajam dari objek kupu-kupu berdasarkan perubahan intensitas diagonal, dan hasilnya lebih gelap secara keseluruhan tapi menekankan kontur utama objek, dan sedangkan gambar sebelah kiri masih berisi semua detail visual atau citra asli gambar. Selanjutnya kita akan mencoba dengan metode Prewitt. Kita bisa melihat perbedaan dari kedua gambar ini di mana gambar sebelah kanan atau metode Prewitt ini menampilkan kontur yang lebih tegas dan menyeluruh dari gambar kupu-kupu, terutama di bagian pinggir pola sayap. Metode Prewitt ini cocok digunakan saat ingin mendapatkan tepi-tepi halus namun tetap informatif dari suatu objek. Selanjutnya kita akan mencoba dengan metode Kenny. Perbedaan dari kedua gambar ini yaitu di mana gambar sebelah kanan ini atau metode Kenny memperlihatkan kontur gambar kupu-kupu yang bersih tanpa gangguan noise atau garis-garis halus, berbeda dengan metode lain seperti Sobel atau Prewitt yang cenderung menampilkan lebih banyak detail tidak penting, dan metode Kenny ini cocok untuk keperluan segmentasi atau objek atau pelacakan bentuk dalam citra. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat metode Sobel. Kita bisa melihat perbedaan dari kedua gambar ini di mana gambar sebelah kanan atau metode Sobel ini yaitu memperlihatkan kontur gambar kupu-kupu yang lebih tebal, menyala, dan menyajikan detail kompleks termasuk bagian sayap dan urat-urat, memberikan tampilan tepi yang lebih padat dan terkesan bertekstur tapi kurang bersih dan presisi. Selanjutnya kita akan mencoba dengan metode Laplacian di mana dari kedua gambar ini memiliki perbedaan di mana di sebelah kanan
memberikan deteksi tepi yang lebih halus tapi sangat sensitif terhadap noise, sehingga dalam gambar ini terlihat tepi tidak terlalu jelas dan ada artefak seperti kotak-kotak. Selanjutnya, ini adalah tombol save, di mana di tombol save ini kita dapat menyimpan hasil dari gambar yang sudah kita implementasikan dari beberapa metode seperti Roberts, Prewitt, Kenny, Sobel, dan Laplacian. Di sini saya akan menyimpan gambar dengan metode Kenny. Lalu kita bisa melihat gambar yang sudah kita simpan tadi dengan membuka Open, lalu pilih gambar yang sudah kita simpan tadi, maka tampil gambar yang sudah kita siapkan. Sekian penjelasan saya dari deteksi tepi, semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar kode Python. Terima kasih sudah menonton, bye-bye!